Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam rangka melakukan kebaktian pada saat ini. Oleh karena itu kita bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita masing-masing dengan cara mengambil saat teduh. Kebaktian minggu hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persetujuan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita bersama memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Sidang jemaat, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini, kita bersama-sama akan berdoa, mohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan ya Tuhan saat ini kami umat-Mu kembali menghadap kehadiran Engkau, seraya naikkan segala puji syukur dan terima kasih, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini kami umat-Mu boleh menikmati berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini kami bersama-sama menyerahkan segala kekurangan, kelemahan, dosa hidup kami di hadapan-Mu. Baik yang kami sengaja maupun tidak, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa mengampuni segala kekurangan kelemahan dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama ingin mendasarinya dengan pembacaan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir dan menguasai hati pikiran kami masing-masing, agar pikiran kami masing-masing hanya boleh berkonsentrasi akan pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman, percaya kami kepada Engkau. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian saat ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini melalui pujian kidung jemaat nomor 178. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke dunia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari yang pertama, kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 23. Kemudian yang kedua, Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Namun akan saya baca hanya Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22. Demikian tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku, pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 50 bagian A, ayat 1 dan yang ke-6, Sabdamu Abadi. Sabdamu
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas dalam bacaan kita tadi adalah Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 21 bagian yang B. Di sana dikatakan, berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saat ini kita masih dalam suasana bulan Eikumene. Bulan Eikumene. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang ini. Setiap hari perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesetiaan. Baik dalam hubungan dalam persahabatan, pacaran, rumah tangga, bisnis, ataupun pelayanan. Ada sebuah cerita, saudara, di mana ada seorang suami yang begitu mencintai istrinya. Mereka sudah dikaruniai 7 orang anak. Suatu ketika istrinya ini mengalami penyakit tumor otak dan kadang-kadang membuat istrinya tidak berpikir normal dan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Nah, sehingga suami ini selalu menjagai istrinya agar tindakannya tidak membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Sampai akhirnya penyakit tumor otak yang diderita oleh istrinya semakin parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua aktivitasnya dibantu oleh suaminya. Ya, makan, minum, mandi, berpakaian pun harus dibantu oleh suaminya. Itu semua dilakukan suaminya selama 15 tahun. Banyak teman atau saudaranya itu menyarankan saudara untuk menyerahkan istrinya itu ke rumah sakit atau panti yang bisa merawat dan mengasuhnya, sehingga suaminya tidak kerepotan untuk merawat istri yang sakit 15 tahun itu. Katanya, dia adalah istri saya dan ibu dari anak-anak saya. Saya akan merawatnya dan tidak akan menyerahkan pada rumah perawatan atau rumah sakit. Saya bisa merawatnya sendiri. Nah, saudaraku, sebelum kematiannya, istri suami tadi berkata kepada temannya yang sedang menjenguknya. Dia katakan, kapan saja engkau dan teman-teman membicarakan tentang kesetiaan dan pernikahan, katakanlah bahwa suamiku mencintaiku sampai sama dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudaraku, jika saudara-saudara berdiri pada posisi suami ini, apakah bisa kita setia menemani sang istri sakit selama 15 tahun? Apakah kita tidak meninggalkan dan mencari istri yang baru? Kesetiaan selalu mempunyai dampak bagi kehidupan kita sendiri dan bahkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita.
Demikian juga dalam kehidupan kita yang majemuk dan penuh perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan untuk hidup bersama dengan orang yang berbeda, kita harus mengikuti cara hidup mereka. Bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan kehidupan ini, saudara? Sidang jemaat milik Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan itulah yang menjadi pengharapan setiap umat Tuhan. Sebagaimana dalam bacaan kita yang pertama tadi, saudara, yaitu kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 23. Di sana menjelaskan bagaimana umat Israel disertai Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Mulai dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai masuk pada tanah perjanjian Kanaan. Pertama kali karena dosa-dosa bangsa Israel tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Lalu Allah murka, saudara. Namun saudara, Allah berubah pikiran dan memperbolehkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun hanya disertai oleh malaikat-malaikat saja. Sampai akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyertai bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan, saudara. Dengan selalu disertai oleh Tuhan, maka membuahkan perbuatan-perbuatan kebaikan di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan disertai oleh Tuhan, saudara, menjadikan bangsa Israel bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita sekarang di zaman ini, saudara. Jika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam kebaikan, kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kehidupan bangsa Israel kala itu, saudara, harusnya menjadi pelajaran atau teladan bagi kita semua saat ini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, agar kita hidup disertai oleh Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kenyataan hidup ini. Itulah tugas kita semua, saudara. Tugas kita bersama. Kita harus senantiasa hidup disertai dan diberkati oleh Tuhan dengan cara senantiasa berbuat baik, membuahkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian, saudara-saudara, ada sebuah keteladanan tentang kesetiaan, diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Dia setia pada misi menyelamatkan kita semua, meski harus menderita dan mati bagi kita semua. Itu kesetiaan yang dilakukan oleh Yesus. Demikian juga dalam bacaan kita yang kedua tadi, saudara. Bacaan kita yang kedua, di sana kita semua diajak melihat bagaimana orang Farisi berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus di hadapan orang banyak dengan cara menjebak Yesus, saudara.
dengan tameng memuji Tuhan bahwa Yesus adalah orang yang jujur, tidak takut pada siapapun karena tidak mencari muka. Mereka menjebaknya dengan harapan bahwa Yesus akan terjebak untuk mengatakan tidak membayar pajak kepada kaisar, yang artinya Yesus menentang pemerintahan Romawi ketika itu, saudara. Atau mengatakan iya untuk membayar pajak, yang artinya Yesus membela penjajah Romawi dan tidak peduli dengan bangsanya sendiri. Ini merupakan pergumulan yang sangat berat, saudara, yang harus dihadapi Tuhan Yesus ketika itu. Karena banyak orang Farisi ingin menjebaknya, saudara. Tetapi Yesus bisa cerdik, saudara. Begitu cerdiknya Yesus menjawab pertanyaan jebakan itu dengan baik, dengan jujur, dan tanpa melupakan kebenaran Allah, saudara. Yesus mengatakan, apa yang wajib diberikan buat kaisar, maka wajib diberikan kepada kaisar. Demikian juga kepada Allah, apa yang wajib diberikan kepada Allah, harus diberikan kepada Allah. Matius pasal 22 ayat yang ke-21 mengatakan demikian, saudara. Luar biasa bijaksananya Tuhan Yesus, saudara. Tidak terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjebaknya. Nah, di sini Yesus tidak membandingkan, Yesus tidak menyamakan kesetiaan kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Namun semuanya mempunyai bagian sendiri-sendiri, saudara. Mana yang harus diberikan kepada kaisar, mana yang harus diberikan kepada Allah. Nah, saudaraku, kesetiaan atas keteladanan leluhur bangsa Israel dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus harus tetap kita miliki selamanya. Jangan sampai kita goyah kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus gara-gara hal-hal yang ada di dunia ini. Meskipun apapun yang terjadi sekitar hidup kita, saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Namun bukan berarti kita tidak bisa hidup bersama dengan orang lain yang berbeda. Kita menghormati perbedaan, saudara, tetapi tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itulah tugas kita sebagai orang Kristen. Kesetiaan yang menjadi barang mahal saat ini harus berada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman. Harus tetap setia kepada Yesus, setia kepada siapapun, sehingga dengan begitu kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Kita hidup disertai dan diberkati oleh Tuhan, serta menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menjadi kesaksian kehidupan kita semua, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat milik Tuhan, hidup dalam kemajemukan adalah keniscayaan dalam hidup kita di Indonesia ini. Bukan berarti kita harus bisa hidup sama dengan yang mayoritas, namun kita harus hidup dengan kesetiaan, saudara. Kita harus hidup dengan menghargai perbedaan. Kita harus hidup mengasihi sesama kita.
dan hidup disertai oleh Tuhan, saudara, dengan perbuatan yang baik, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita bisa menjadi kesaksian kita hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah hidup di dalam iman, marilah hidup di dalam pengharapan, marilah kita senantiasa hidup di dalam kasih, serta tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai juru selamat kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang diundang untuk berdiri. Bersama umat percaya di seluruh muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari keluarga Bapak Ido Galih Wicaksono dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Disilahkan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, mau cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian persembahan pujian dari keluarga Bapak Ido Galih Wicaksono dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bersama-sama akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing, dan biarlah persembahan itu kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Biarlah saudara-saudara firman Tuhan ini boleh mendasari di dalam kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan pujian PKJ. PKJ nomor 264, bait yang pertama, apalah arti ibadahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sidang jemaat milik Tuhan, beberapa tahun yang lalu kita bersama-sama bertekad untuk merenovasi Kapanditan GKJW Jemaat Mulyosari. Semuanya sudah kita jalani bersama, semua berjalan lancar, baik, dan pembangunan itu sudah selesai. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk membuarkan kepanitiaan renovasi Kapanditan. Panitianya dulu adalah Ketua Bapak Pujio Santoso, Wakil Ketua Bapak Imanu Siswo Putranto, Sekretaris 1 Bapak Agustio Budi, Sekretaris 2 Bapak Tatit
Hariyudo. Bendara 1 Bapak Mardiono. Bendara 2 Bapak Musrudin Pratondo. Seksi Dana Bapak R. Atmadi. Seksi Dana kedua Bapak Ade Jojo. Kemudian seksi pelaksana adalah Bapak Kaspiadi, Bapak Iwayan Adiatmika, dan juga Bapak Gatot. Beliau-beliau ini sudah bekerja dengan baik dan disertai oleh Tuhan sehingga renovasi Kapanditan GKJ Jemaat Mulia Sari boleh berjalan lancar dan baik. Dan panitia seluruh warga jemaat telah bersama-sama di dalam penggalian dana. Selama pembangunan Kapanditan, dana yang terkumpul atau yang masuk adalah 761.695.478 rupiah. Kemudian pengeluaran selama pembangunan Kapanditan adalah 720.117.75 rupiah. Sehingga saldo sampai panitia ini dibubarkan saat ini adalah 41.577.727 rupiah. Kami atas nama Majelis Jemaat Mulia Sari dan segenap warga Jemaat Mulia Sari sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia renovasi Kapanditan. Kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan bersama, terutama panitia renovasi Kapanditan, pasti diberkati Tuhan dan tidak akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dengan penungkapan syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, panitia renovasi Rumah Kapanditan dinyatakan dibubarkan. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hadir menyertai dan berkati ibadat kami bersama. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita, karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Bila firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman, percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin mendekatkan diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini kami bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan, Kau berkati, Kau kuduskan, Kau sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulia Sari. Kami yakin dan percaya Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada segenap warga jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan segala ketulus ikhlasan hati mereka masing-masing, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena anugerah dari Engkau sendiri. Saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyertai, memberkati pembangunan renovasi Kapanditan. Semua boleh berjalan lancar baik,
karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Oleh karena itu kami sungguh menyerahkan keberadaan Kapanditan Mulyasari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memeliharanya. Kami juga berdoa untuk panitia yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan senantiasa memberkati mereka satu persatu. Engkau limpahi berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya, agar anggota panitia ini benar-benar senantiasa menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau senantiasa menjaga kesehatan mereka, Engkau senantiasa tanamkan kesetiaan di dalam hati mereka masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga panitia ini tetap setia untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami saat ini serahkan anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau sertai dan berkati di dalam belajar mereka, terutama di dalam suasana COVID-19 ini, agar anak-anak boleh belajar dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga mereka semua berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahirannya, Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Bapak Yunias, Bapak Katun, Ibu Sarjono Suja, saudara kami Ian, dan Ibu Edi. Tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang Maha Kuasa, benar-benar berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau berkarya di dalam hati mereka melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka yang sedang menderita sakit tidak menjadi putus asa, tetapi terus berharap bahwa Yesus Kristus pasti memberkati kekuatan dan kesembuhan. Oleh karena itu, biarlah ya Yesus, Engkau sungguh-sungguh memberikan mujizat-Mu yang besar. Kau angkat segala sakit penyakit yang dideritanya, agar mereka mengalami kesembuhan secara sempurna yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga kesehatan mereka, terutama di waktu wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu boleh terhindar dari segala sakit penyakit, dan mereka semua memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Engkau saja. Kami serahkan kegiatan Jemaat Mulyasari Tuhan, terutama di waktu wabah virus corona ini, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati pelayanan kami bersama-sama, sehingga semua boleh kami alami dengan penuh sukacita, penuh kesetiaan, penuh kelancaran yang berasal dari Engkau sendiri, sehingga semua kegiatan pelayanan benar-benar boleh terwujud di tengah-tengah kehidupan Jemaat Mulyasari, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Jemaat-Mu saat ini mengalami pergumulan tentang keberadaan gedung gereja Jemaat Mulyasari Tuhan. Di sana sini banyak kerusakan yang cukup parah. Tolong Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh campur tangan di dalam jemaat-Mu mengalami pergumulan ini, agar pergumulan kerusakan gereja ini boleh cepat kami tangani dengan baik karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Engkau senantiasa melindungi, memberkati, jauhkan dari segala gangguan apapun. Saat ini bangsa Indonesia, terutama para pemimpin negara kami, harus menghadapi COVID-19. Engkau berkati hikmat kebijaksanaan, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga virus corona boleh cepat berakhir, dan kami selaku rakyat Indonesia boleh hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia dengan penuh kenyamanan, penuh kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama, kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami.
Seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekarang disilakan untuk berdiri. Sekarang kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Sang Roh Kudus adalah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kita akhiri dengan pujian Kidung Jemaat nomor 472. Haleluya, haleluya.